Oke, untuk kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua jemaat KBMJK. Sudah lama benar kita tidak bertemu Bapak-Bapak, tapi dimanapun kita berada, mari kita terus bersemangat, amin, di hadapan Tuhan. Haleluya, sempena Hari Bapa ini, ya kita terus bersatu, kita terus kuat, dan kita terus enjoy, bersukacita di hadapan Tuhan. Dan kepada anak-anak, biarlah engkau senantiasa menampingi Bapak-Bapak, karena Bapak-Bapak rindu didampingi oleh anak-anak mereka. Dan kepada suami, kepada istri, terima kasih di atas segala pengorbanan dan kepada atas kesempatan ini. Kalau Bapak-Bapak dan saya sendiri yang mempunyai kesilapan di dalam nama Tuhan, kami memohon maaf. Haleluya. Dan kepada ibu-ibu kami, kepada mentua, selamat Hari Bapa. Amin. Hai, shalom semua. Bukan senang menjadi seorang bapa, terutama di zaman sekarang. Kita mendengar rungutan bapa-bapa. Bapa-bapa selalu melemparkan tangan mereka ke udara. Mujur, kita tidak perlu bertindak demikian. Banyak yang kita perlu mengubah, dan perubahan ini akan memperbaiki cara-cara kita menjalani kebapaan. Biar saya kongsi daripada firman Amsal 22 ayat 6. Ajarilah anak cara hidup yang betul, maka sampai tua pun dia akan hidup demikian. Saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di Kebaktian Bahasa Malaysia Grace Kelang. Walaupun berada di mana juga, saya ucapkan selamat Hari Bapa. Dan akhir kata, biarlah kita bapa-bapa jadi guru pertama untuk anak-anak. Kita jadi guru pertama untuk anak-anak. Sekian, terima kasih. Salam dan selamat pagi semua. Kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa di seluruh gereja Grace Assembly, khasnya KBMJK. Semoga dengan kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita bapak-bapak semua terus menjadi berkat pada keluarga kita masing-masing sebagai ketua dan imam dalam keluarga. Sampai saatnya kita tidak berdaya lagi, pasti kita sudah menjadi berkat pada keluarga dan orang-orang yang terdekat di sekeliling kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Bapa. Haleluya. Tuhan memberkati bapak-bapak kita semua. Hai, shalom semua. Selamat Hari Bapa pada bapak-bapak jemaat KBMJK. Pada masa yang sama, saya mengucapkan berterima kasih pada ahli keluarga saya, khususnya istri, anak-anak, dan sumbuk itu maksudnya itu mak mertua saya lah. Jadi usaha dan tenaga memastikan keluarga ini menjadi berkecukupan dan berada dalam keadaan kondisi yang baik, dengan harapan semua berada dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kalian ini. Dan kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak yang ada di luar sana yang telah menggelar Bapa. Puji Tuhan. Kesempatan yang ada ini saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, yang setelah beri kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua rumah tangga ini. Dan sampai sekarang mereka sentiasa menghormati saya, dan saya bersyukur pada Tuhan pada saat ini Tuhan cukup melihara keluarga saya, keluarga saudara juga. Marilah kita sama-sama mendorong ataupun membuat ataupun biarlah
Tuhan menjadi satu kekuatan, satu sumber keluarga kita, karena dialah satu-satunya Bapa, Raja, Juru Selamat, Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan itu cukup baik, sangat baik untuk kita semua. Dan pada saat ini saya bersyukur Tuhan itu sangat baik. Sampai pada saat ini kami cukup menikmati kebaikan berkat cukup melimpah kepada saya, anak-anak saya. Dan saya akhiri kesempatan yang ada ini. Selamat menyambut Hari Bapa. Tuhan sangat baik. Haleluya. Kami bapak-bapak ingin mendedikasikan lagu ini kepada jemaat Grace Bahasa, ibu-ibu, istri, dan anak-anak yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena bila saatnya nanti kami tidak berdaya lagi, biarlah kehidupan kami menjadi berkat kepada Anda semua. Salam dan puji Tuhan, sampai jumpa lagi. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kagumakan cinta-Mu, kagumakan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Salam saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita mengingati pengorbanan seorang Bapa. Dan hari ini kita akan merayakan Hari Bapa. Dan saya mengucapkan kepada semua Bapak-Bapak yang ada di sini dan ada yang di luar sana dan sesiapa saja yang mendengar khotbah live saya ini, saya mengucapkan selamat Hari Bapa. Jadilah Bapa yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan pelajaran untuk bapak-bapak atau untuk laki-laki. Karena hari ini adalah Hari Bapa, eloklah dan baiklah untuk kita semua yang bergelar laki-laki dan bergelar bapak untuk mengevaluasi atau melihat diri kita. Melihat diri kita di hadapan Tuhan dan melihat diri kita sebagai bapak atau sebagai laki-laki yang Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan tanggung jawab sama ada di keluarga ataupun di masyarakat. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus pada hari Bapa ini supaya Tuhan
akan melawat setiap bapak-bapak. Tuhan melawat setiap laki-laki. Tuhan Yesus dengan caramu sendiri oleh Roh Kudus. Dan saya berdoa Tuhan Yesus, melalui firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan. Ini juga caramu Tuhan Yesus untuk melawat setiap laki-laki, melawat setiap bapak-bapak, melalui firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan saya berdoa, bahkan kami percaya bahwa firman-Mu ini Tuhan Yesus amat memberkati kepada setiap kami kaum laki-laki, kaum Adam, dan kaum bapa atau seorang ayah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan firman ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus, biarlah firman ini sendiri akan berbicara kepada setiap kami, khususnya bagi kami kaum Adam ini ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami serahkan firman-Mu ini, kami serahkan pendengaran kami serahkan roh jiwa kami serahkan ya Tuhan Yesus waktu dan tempat ini sepenuhnya. Biar Roh Kudus yang akan bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami ketika dan saat kami mendengar firman-Mu yang kudus dan berkuasa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, sesuai dengan hari ini kita menyambut, mengingati tanggung jawab Bapa kepada dunia ini dan kepada keluarga ini. Maka saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagi setiap bapak-bapak dan setiap laki-laki di dalam firman Tuhan yang hidup ini. Dan firman Tuhan yang saya petik dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Kalau ada masa nanti pulang di rumah, bacalah 1 Korintus pasal yang ke-11 ini ayat 1 sampai habis, itu lebih baik. Tapi hari ini saya hanya menyampaikan firman Tuhan khusus dan berfokus pada ayat yang ketiga sahaja. Firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, bapak-bapak yang saya kasihi sekalian. Firman Tuhan berkata demikian di dalam ayat yang ketiga ini, tetapi aku mau. Sekali lagi saya ulang, tetapi aku mau. Aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Dan kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara-saudara, di dalam satu ayat ini kita mendapati bahwa ada 3 kepala. Amin. Ada berapa kepala? Ada 3. Yang pertama adalah Kristus, adalah Allah. Yang kedua adalah Kristus, dan yang ketiga ini. Ini yang kita akan bicara hari ini. Yang ketiga ini, kepala yang ketiga ini ialah laki-laki. Amin. Jadi saya akan mengambil tema atau tajuk khotbah saya di hari Bapa pada hari ini adalah kepala keluarga adalah seorang pelayan. Sekali lagi, kepala keluarga adalah seorang pelayan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ketiga ada 3 kali disebut kepala. Ada 3 kali disebut kepala dan ada 3 kepala. Siapakah mereka itu?
Dikatakan di sini Allah adalah ya kepala dari Kristus dan Kristus adalah kepala dari perempuan dan laki-laki, dan laki-laki adalah kepala dari perempuan. Apakah maksudnya kepala ini, saudara-saudara? Nanti di khotbah dan di isi-isi khotbah saya kita akan kupas apa artinya kepala. Amin. Dan kepala ini adalah amat penting. Setiap laki-laki dan setiap bapak-bapak akan mengerti apa artinya kepala. Dan saya akan kupas apa artinya kepala nanti ini. Karena di dalam Alkitab dikatakan laki-laki itu adalah kepala rumah tangga. Amin, kepala rumah tangga. Bukan wanita, bukan ibu. Tetapi Alkitab berkata bahkan juga manusia yang lain bahwa laki-laki itu adalah kepala rumah tangga, bukan ibu. Ini penting sekali bagi kaum bapak, kaum pria, ya, kaum Adam mengerti kepala ini, saudara-saudara. Nah, dikatakan saudara-saudara, kalau kepala itu gagal menjadi pelayan di dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan rusak. Kenapa? Nanti saya akan beritahu. Kenapa kalau kepala itu tidak berfungsi? Kalau kepala itu gagal bertanggung jawab di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan pecah. Rumah tangga itu akan rusak. Amin. Jadi mengerikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Amat menakutkan, amat mengerikan kalau kepala rumah tangga itu tidak berfungsi. Tidak bertanggung jawab sungguh-sungguh. Maka rumah tangga akan hancur. Rumah tangga akan rusak. Dan kita tahu di dalam kitab Maleakhi, kitab terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Allah amat sungguh membenci perceraian. Saya sekali lagi memberitahu bahwa di dalam kitab Maleakhi Allah amat membenci kerusakan rumah tangga atau perceraian. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menunjukkan satu rekod. Pada 2011 hari Jumat 4 hari bulan Mac, saya pernah berjumpa dengan newspaper ini, yaitu seorang wanita timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri telah mengatakan bahwa ini 2011 ya, 2011 4 hari bulan Mac, ya, hari Jumat. Dia kata di sini di Malaysia setiap 15 menit ada satu perceraian. Oh, ini menakutkan sekali. Setiap 15 menit, bukan 15 jam, bukan 15 hari, tetapi setiap 15 menit di Malaysia ada kerusakan rumah tangga atau ada perceraian. Dikatakan di dalam newspaper ini setiap tahun akan meningkat. Baru saja tadi saya survei pada 2016 ya, 15 hari bulan November 2016, saya melihat sekali lagi apa yang dinyatakan oleh Dr. Masita ini bahwa setiap tahun meningkat kerusakan rumah tangga. Pada 2016 15 hari bulan November dikatakan di sini setiap 5 menit
bukan 15 menit, 5 menit, ada kerusakan rumah tangga atau ada perceraian rumah tangga berlaku di Malaysia. Saudara, itu tahun 2016. Hari ini 2020. Bayangkan mungkin setiap 3 menit ada kerusakan rumah tangga. Saudara, ini amat menakutkan bagi kita. Ini amat mengerikan bagi kita. Hai bapak-bapak dan laki-laki semua. Kita harus bertanggung jawab apa yang dicatat di dalam newspaper ini. Kita harus bertanggung jawab atas bangsa kita. Karena Tuhan membenci perceraian. Tuhan mau memulihkan keluarga, khususnya keluarga orang percaya. Dan yang bertanggung jawab, yang dipertanggungjawabkan Allah itu ialah laki-laki menurut 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Laki-laki itu adalah kepala bagi rumah tangga. Laki-laki itu adalah kepala bagi wanita, bukan wanita. Maka di dalam rumah tangga kita, saudara-saudara, ya di rumah tangga kita, laki-lakilah yang menjadi kepala, menjadi bertanggung jawab sepenuhnya bagi keharmonian dan kebaikan bagi rumah tangga. Katakan amin bapak-bapak semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Saudara, ada dua kepala. Allah adalah sempurna. Kristus adalah sempurna. Tetapi yang satu ini, dia namanya manusia, tetapi dipanggil sebagai kepala. Ini namanya, saudara-saudara, manusia ini tidak sempurna. Maka manusia itu, yaitu laki-laki yang dipanggil Tuhan jadi kepala, harus belajar dari kepala yang sempurna itu, yaitu Kristus kepalanya. Amin. Haleluya. Maka saya sarankan kepada semua laki-laki di sini, yang menikah dan yang tidak menikah juga. Karena dikatakan di sini setiap laki-laki adalah kepala. Untuk belajar sungguh-sungguh dari kepala yang sempurna itu, yaitu Kristus. Supaya engkau akan menjadi kepala, engkau akan menjadi laki-laki yang sempurna, bertanggung jawab atas keluarga saudara. Haleluya. Amin. Apa arti kepala? Haleluya. Apa arti kepala? Kepala di sini adalah tidak bercakap tentang martabat. Kalau kita bercakap tentang martabat, Allah dan Kristus itu berbeza, tetapi tidak. Ya, kepala di sini adalah bercakap tentang fungsi dan bukan martabat. Maka laki-laki dan perempuan secara martabat adalah sama, tetapi laki-laki secara fungsi, laki-lakilah yang berfungsi sebagai kepala. Amin. Haleluya. Maka kepala di sini berbicara tentang fungsi. Fungsi di dalam rumah tangga. Haleluya. Fungsi, bukan martabat. Maka bapak-bapak di sini dan laki-laki yang ada di sana, jangan menganggap apabila engkau mendengar kepala ini, maka engkau lebih superior daripada perempuan. Tidak. Ya, secara martabat, laki-laki dan perempuan adalah sama. Tetapi fungsi yang berbeza. Laki-lakilah yang akan menjadi kepala dalam rumah tangga. Amin. Haleluya. Bapak yang ada di sini, apakah artinya kepala? Ya, apa artinya kepala? Kepala bukan berbicara tentang martabat, saya sudah beritahukan tadi. Tetapi kepala berbicara tentang fungsi. Kepala artinya sumber.
Ya, kepala adalah sumber. Maka di dalam keluarga itu laki-lakilah yang menjadi sumber. Amin. Kepala juga berbicara tentang tiang. Amin, tiang ataupun penopang. Sama seperti bangunan, ya bangunan ini besar. Bangunan ini sejak dibangunkan tidak pernah runtuh karena ada penopang yang kuat, yaitu tiang. Bangunan yang megah-megah, bangun yang cantik-cantik, dan kekuatan bagi bangunan itu adalah karena tiang. Sama juga di dalam keluarga, kekuatan keluarga adalah tergantung banyak daripada kepala, yaitu laki-laki. Maka kepala itu bukan saja berbicara tentang sumber, tapi berbicara juga kepada tiang ataupun penopang. Juga saudara-saudara, kepala juga berbicara tentang pengelola ataupun ya, pengelola, pengatur, atur, ya. Nah, jadi kepala berbicara tentang sumber, penopang atau tiang, dan yang terakhir adalah pengelola, pengatur, manage. Jadi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita kaum Adam, bagi kita kaum laki-laki, dengar baik-baik 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, dia kata di sini, kepala dari perempuan atau kepala rumah tangga adalah laki-laki. Katakan amin. Maka kau laki-laki, kau ibu bapak, jangan lemparkan tanggung jawab kepada keluargamu. Karena Tuhan telah memanggil kita laki-laki, Tuhan telah memilih kita sebagai laki-laki menjadi sumber, menjadi penopang, menjadi pengelola, pengatur rumah tangga. Dan ada di dalam Alkitab mencatat, istrilah, wanitalah menjadi penolong bagi laki-laki ini. Bukan laki-laki yang menolong wanita, tapi wanita yang menolong laki-laki. Kenapa wanita menolong laki-laki? Karena laki-laki adalah kepala. Amin. Apa itu kepala? Dalam bahasa Yunani ini adalah kepale. Artinya adalah, sekali lagi saya ulang, sumber, tiang ataupun penopang, dan pengelola, mengatur. Jadi baik dan buruknya rumah tangga, teratur ataupun porak-porandanya rumah tangga, itu tidak kerana istri, tidak kerana anak-anak. Itu jujur bapak-bapak, itu banyak tergantung pada kita bapak-bapak. Maukah bapak-bapak laki-laki di sini melihat rumah tanggamu teratur? Maukah bapak-bapak laki-laki yang ada di sini melihat rumah tanggamu kuat? Maukah bapak-bapak laki-laki di sini rumah tanggamu mendapat sumber yang benar dari Allah? Itu banyak bergantung kepada kita semua sebagai kaum Adam. Amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, ini adalah satu tanggung jawab yang amat bagus sekali buat saya. Kelihatan berat, tapi sebenarnya ini amat bagus. Amin. Haleluya. Nah, dikatakan di sini bahwa laki-laki itu kepala, atau artinya sumber. Maka kalau sumber itu rosak, bayangkan bapak-bapak, maka istri, anak-anak akan menerima sumber yang rosak. Karena kau adalah kepala, sumber. Tetapi kalau sumber itu baik, maka yang menerima sumber itu, yaitu istri, anak, maka mereka akan mendapat sumber yang baik juga. Maukah bapak-bapak yang ada di tempat ini, sempena hari Bapak ini, lihat firman Tuhan ini, merindukan keluargamu mendapat sumber yang baik dan benar. Itu banyak bergantung kepada dirimu sendiri sebagai laki-laki. Karena Alkitab berkata, kepala dari perempuan dan kepala rumah tangga
adalah laki-laki. Dan kepala berbicara tentang sumber. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak yang mendengar firman Tuhan ini, doakan bapakmu, doakan suamimu, supaya dia menjadi sumber yang baik, supaya dia menjadi penopang tiang yang kuat, supaya dia menjadi pengelola yang benar di hadapan Tuhan, supaya keluargamu akan menjadi kuat, terurus dengan baik, dan mendapat sumber-sumber yang benar. Haleluya. Doakan bapak-bapak yang ada di sini. Hai ibu-ibu, doakan bapakmu, hai anak-anak, karena bapakmu itu adalah sumber dalam keluargamu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Maka bapak-bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini, maukah kau akan menjadi sumber yang bagus? Maukah kau akan menjadi bapa yang kuat? Maukah kau menjadi pengelola yang baik? Belajar dari kepalamu. Siapa kepala kita laki-laki? Kristus. Dia adalah sempurna. Maka saya ajak bapak-bapak yang ada mendengar firman Tuhan ini, mari kita belajar dari kepala kita, yaitu Yesus Kristus. Berikan tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ajak bapak-bapak semua di sini, ambil keputusan, belajarlah dari kepala kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah kepala yang sempurna. Dia adalah sumber yang benar. Dia adalah sumber yang sempurna. Dia adalah tiang dan penopang yang sempurna. Dia adalah pengelola yang sempurna. Mari kita datang kepada Tuhan supaya kita akan menjadi kepala di rumah tangga kita yang baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita harus buat di dalam rumah kita? Apa yang harus kita buat di dalam rumah tangga kita? Banyak orang yang tidak tahu apa yang dia harus buat dalam rumah tangganya. Dia bekerja cari duit, dia berkarya dan sebagainya. Itu bagus. Itu amat bagus sekali. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kalau kau malas jangan makan. Kalau kau mau menjadi lebih mewah sedikit, kau akan harus rajin bekerja, itu bagus. Tetapi bapak-bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tugas utama seorang kepala di dalam rumah tangga yang utama adalah berdoa. Katakan amin. Berdoa. Kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita belajar dari kepala kita yang sempurna itu? Kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita mendengar saran-saran, ajaran-ajaran, rima-rima daripada kepala kita itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita tidak berdoa dengan keluarga kita, bagaimana kita melindungi mereka dengan serangan-serangan iblis? Maka tugas utama seorang kepala dalam rumah tangga yang pertama dan harus dilakukan tiap waktu adalah berdoa kepada rumah tangga kita. Katakan amin. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Dikatakan di sini, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Di mana-mana harus berdoa, kata firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Sama ada di gereja, di rumah, di tandas, di hutan, di laut, di mana-mana laki-laki itu disarankan supaya berdoa kepada Tuhan. Amin. Banyak laki-laki yang saya kenal, banyak bapak-bapak yang saya kenal tidak suka berdoa. Padahal Tuhan memerintahkan kepada laki-laki sebagai kepala rumah tangga supaya di mana-mana harus berdoa.
Di mana-mana harus berdoa. Doakan istrimu, doakan anak-anakmu. Jujur, sebelum saya mengerti firman Tuhan ini, saya banyak sekali berdoa jemaat. Tetapi saya gagal berdoa kepada istri dan anak-anak saya. Berapa banyak di sini, termasuk engkau pastor-pastor yang mendengar firman Tuhan saya pada hari ini. Termasuk pemimpin-pemimpin gereja yang mendengar khotbah saya pada hari ini. Berapa banyak saudara berdoa kepada istri dan anak kamu dibanding engkau berdoa kepada orang lain. Padahal Tuhan menempatkan kita sebagai ketua rumah tangga dan kepala di dalam rumah, dan tanggung jawab kita adalah melindungi keluarga kita dengan doa. Amin. Berdoa syafaatlah kepada istrimu. Berdoa syafaatlah kepada anak-anakmu. Amin. Karena kita berdoa itu adalah kita membawa istri kita. Kita membawa anak kita, menempatkan mereka di hadapannya Tuhan. Tapi banyak bapak-bapak, banyak laki-laki yang gagal berdoa, berbuat demikian. Tapi hari ini apabila engkau mendengar doa firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, ambil keputusan, mulai berdoa. Doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan ibu bapakmu, doakan keluargamu. Karena engkaulah yang bertanggung jawab atas keluargamu. Bukan saya yang bertanggung jawab, kamu yang bertanggung jawab atas keluargamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi berdoa adalah tanggung jawab utama yang Tuhan sarankan di dalam rumah tangga kita. Maka mulailah menjadi sumber kepada keluargamu dengan doa. Amin. Dengan doa. Kenapa saudara-saudara Tuhan memerintahkan kita berdoa? Karena apabila kita berdoa kepada Tuhan, kita semakin intim sama Tuhan, yaitu kepala kita yang sempurna itu. Semakin kita banyak berdoa sama istri kita, semakin kita intim dengan istri kita. Semakin kita berdoa kepada anak-anak kita, semakin intim kita kepada anak-anak kita. Maka Bapak yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab kita, pelayanan kita yang pertama di dalam keluarga kita adalah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berdoa. Yang kedua, pelayanan yang kedua. Ya, pelayanan yang kedua adalah pelayanan mendengar. Ya, pelayanan mendengar. Dikatakan di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajamkan pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dikatakan di sini, setiap pagi Tuhan mempertajamkan pendengaranku. Hai bapak-bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah keluargamu. Dengarlah suara anak-anakmu. Dengarlah suara hati istrimu. Kalau kau gagal mendengar suara hati mereka, kalau kau gagal mendengar suara hati mereka, maka setan yang ada di sana, musuh yang ada di sana, Yohanes 10 ayat yang 10. Dia sedang mengintip, dia sedang mengintai. Dan apabila engkau tidak mendengar suara mereka, apabila engkau tidak mendengar suara keluargamu, maka setan itu akan mendengar. Dia akan datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu terjadi banyak kali di dalam sejarah Alkitab. Termasuklah Adam. Dia gagal mendengar suara masalah istrinya ketika digoda oleh setan, ular itu, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Maka Alkitab memberitahukan kepada kita pelayanan yang kedua
adalah pelayanan untuk mendengarkan. Empathy, listen. Bukan hear tetapi listen. Mendengar sampai kita mengerti keperluan rumah tangga kita. Mendengar dengan empathy sehingga kita tahu apa yang sedang terjadi di dalam keluarga kita. Oh saudara-saudara, ini adalah pelayanan imam. Dan saya ajak bapak-bapak dan laki-laki di sini supaya engkau mulai mendengar suara keluargamu, suara istrimu, suara anak-anakmu, keperluan rumah tanggamu. Dengar baik-baik. Jangan sampai setan, jangan sampai musuh mendengar suara mereka. Dan mereka akan ikut setan dan keluarga kita akan hancur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Hal apa? Setiap orang hendaklah cepat mendengar. Haleluya, cepat mendengar. Maksudnya cepat mendengar disarankan oleh Yakobus ini amat penting. Kita selalu saudara-saudara bapak-bapak yang ada di sini. Mari kita mulai lakukan pelayanan mendengar kepada keluarga kita. Amin. Haleluya. Jangan terlalu banyak bercakap. Karena kalau kita terlalu banyak bercakap seperti hari ini sedang bercakap banyak, maka kita akan lupa bahwa pelayanan mendengar itu lebih penting. Kristus naik ke surga. Dan dia menjadi pendengar setiap doa. Berapa miliun orang-orang di bumi berdoa kepada Tuhan. Dan dia mampu mendengar. Karena dia belajar mendengar setiap doa-doa kita. Haleluya. Dengarkan keluargamu. Dengarkan istrimu. Dengarkan anak-anakmu. Kalau tidak, setan akan mendengar. Dan mereka akan lari dari rumahmu. Dan engkau akan menyesal apabila istrimu akan pergi ke lain tempat. Ya, haleluya. Sebelum istri pergi ke lain tempat, bilang di sebelah kiri kanan, bapak-bapak, mari kita dengar suara mereka. Amin. Sekali lagi sebelum mereka ke lain tempat, katakan di sebelah kiri, bapak-bapak, dengarkan suara mereka. Amin. Mari kita melayani doa, mari kita melayani mendengar suara mereka. Puji Tuhan. Oh, Rabasyakalabasyande. Yang terakhir, pelayanan yang terakhir yang kita lakukan dalam rumah tangga. Ya, yang pertama apa tadi? Pelayanan doa. Bapak-bapaklah. Ya, kamulah laki-laki saya dan saudara yang bertanggung jawab membawa istri anak kita datang kepada Tuhan. Bukan istri, bukan anak, tetapi aku dan saudara. Haleluya. Yang kedua tadi adalah mendengar. Kalau bapak-bapak, laki-laki di sini gagal mendengar suara dan keperluan rumah tangga kita, ingat setan sudah mengintip di sana. Dia akan datang mencuri, membunuh dan membinasakan keluarga kita. Sebelum dia datang, dengarlah keperluan rumah tangga kita dan bawalah kepada kepala kita yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Amin bapak-bapak. Yang ketiga. Yang ketiga adalah pelayanan melayani. Tugas ketiga seorang bapak atau laki-laki di dalam rumah tangga adalah melayani dengan teladan. Jangan suruh istri kau berdoa, tapi kau tidak berdoa. Jangan suruh anak-anak kau tidak merokok, padahal kau merokok. Jangan suruh anak-anak kau membaca firman Tuhan. Saudara, bapak-bapak di sini tidak membaca firman Tuhan. Saudara, sebelum kau menyuruh anak atau istrimu baca firman Tuhan, kamu lebih dahulu membaca firman Tuhan. Sebelum kau berangan-angan supaya keluargamu dipenuhi dengan suasana doa, kamulah laki-laki, bapak-bapak yang dipertanggungjawabkan Tuhan sebagai kepala, sumber penopang, pengelola.
harus melayani dengan teladan. Kamulah yang memulakan doa, kamulah yang memulakan pelayanan apa saja yang baik yang kamu mimpikan terjadi dalam keluarga kita. Haleluya. Hiduplah, jadilah sumber dalam keluargamu, dalam pelayanan teladan. Amin. Dalam pelayanan teladan. Contoh. Maukah ibu bapak, bapak kita, anak kita, istri kita, rohani, suka sama Tuhan. Mulai dari kau bapak atau laki-laki, karena engkau adalah sumber penopang dan pengelola. Kau adalah kepala. Haleluya. Melayanilah di rumah secara teladan. Haleluya, Jesus. Oh, Rabashande. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kalau kita dihormati di keluarga, kalau kita menjadi kepala di rumah tangga, oh saudara-saudara, tidak ada jalan lain selain kita menjadi pelayan, menjadi teladan. Kalau anak-anakmu hormat sama kau, istrimu hormat sama kau, maka satu yang Bapak buat pada hari ini, jadilah pelayan yang dicontohi. Jadilah pelayan yang menjadi teladan. Amin. Oh, puji Tuhan. Jadilah hamba kepada mereka, maka mereka akan menghormati dan engkau akan merasa king, engkau akan merasa raja, engkau akan merasa aman, engkau akan merasa benar-benar kau telah menjadi kepala atau sumber dalam keluarga. Jadilah pelayan dan melayani secara contoh ataupun teladan. Amin. Dan saya akhiri khotbah saya hari ini. Ya. Haleluya, khotbah saya hari ini. Adakah seorang pelayan di keluarga Anda? Tuhan mencari seorang pelayan di keluargamu saat ini. Tuhan mencari kepala di rumah tanggamu saat ini. Tapi saya beritahu kepada bapak dan laki-laki yang ada di sini, bukan saja Tuhan mencari, tetapi sudah sekian lama, sudah bertahun-tahun anak-anakmu dan istrimu menunggu seorang pelayan di dalam rumah tanggamu. Mereka sudah lama menunggu bahwa ada seorang kepala di dalam rumah tangga mereka. Ambil keputusan pada saat ini, jadilah kepala dalam rumah tanggamu. Jadilah sumber yang benar, jadilah penopang yang kuat, dan jadilah pengelola yang baik di dalam rumah tanggamu. Amin. Berdoa, dengarkan rumah tanggamu, dan melayanilah dengan teladan. Secara singkat, saya sudah mau tunjukkan satu survei yang berlaku di Amerika Serikat. Ada dua keluarga, yaitu McJook dan istri, tidak mempedulikan rohani. Maka dikatakan di sini karena McJook adalah seorang bapa yang tidak mempedulikan rohani. Dia tidak berdoa keluarganya kepada Tuhan. Dia tidak menjadi pelayan yang teladan kepada rumah tangganya secara rohani. Juga dia tidak akan mendengar keluarganya secara rohani. Maka istrinya juga seperti itu. Ingat, kepala itu, istri itu adalah sumbernya adalah laki-laki. Maka dua-dua tidak memperhatikan rumah tangga, asik cari duit, asik cari bisnis dan sebagainya. Mereka juga berjaya dalam bisnis. Tapi lihat, setelah sekian lama, maka keturunannya, saya cepat-cepat, keturunannya dikatakan di sini 440 keturunan daripada keluarga ini yang tidak menjadi sumber yang benar dalam keluarga. Anak-anak mereka adalah pesta pora. 310 keturunan mereka adalah gelandangan. 190 keturunan adalah pelacur. 130 keturunan adalah penagih-penagih dada.
100 keturunan adalah penagih alkohol. 60 keturunan adalah pencuri-pencuri. 55 keturunan adalah orang-orang yang pelacur-pelacur, pelecehan seks. Dan 7 keturunan adalah pembunuh-pembunuh di US pada kajian ini. Dan dikatakan di sini, dalam satu keluarga yang tidak mempedulikan rohani mereka, maka US kerugian 1,2 juta US. Maukah saudara-saudara keluargamu macam ini? Katakan di sebelah kiri kanan, saya tidak mau. Amin. Kalau kau tidak mau, jadilah kepala yang benar kepada Tuhan. Ada lagi satu rumah tangga yang mempedulikan Tuhan, yaitu Jonathan Edward. Jonathan Edward ini tidak mempedulikan Tuhan. Dia seorang yang berdoa, dia seorang pelayan yang teladan, dia seorang pengelola rumah tangganya yang bagus karena dia takut Tuhan. Maka lihat, kalau sumbernya itu laki-laki benar, maka istrinya juga akan jadi benar dan istrinya juga berbuat demikian. Hasilnya dalam keturunan itu, dalam sewi itu, hasil dalam keturunan itu, dia kata di sini 300 keturunan daripada Jonathan Edward adalah pendeta, pastor, penginjil, guru besar di teologi di Amerika. 120 keturunan daripada Jonathan Edward adalah profesor di dalam akademik. 110 keturunan daripada Jonathan Edward adalah pembicara-pembicara atau pengacara. Dan 60 keturunan adalah doktor-doktor yang hebat. 60 keturunan adalah pengarang buku-buku yang memberikan inspirasi kepada bangsa Amerika. Dan 30 keturunan adalah hakim. 14 keturunan adalah pemilik-pemilik kilang yang besar-besar di Amerika Serikat. Kemudian 3 keturunan adalah berada di dalam parlemen atau Kongres USA. Dan 1 keturunan adalah wakil ataupun timbalan presiden USA. Lihat, kalau sumbernya benar dan takut akan Tuhan, menjadi kepala, selalu mencari kepalanya yaitu Yesus Kristus, memperhatikan keluarganya, maka hasilnya seperti Jonathan Edward. Dan saya berdoa, dan kita berdoa semua di sini, jadilah kepala yang benar. Amin, Bapak-bapak. Haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Saya rasa setakat ini saya dapat menyampaikan firman Tuhan untuk laki-laki dan bapak-bapak hari ini di sempena hari Bapa. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang ada pada saya pada hari ini sempena hari Bapa, dan aku telah memberikan kepada kamu. Yang ada padaku hari ini adalah kepala kita yang sempurna, Yesus Kristus, dan firman Tuhan yang telah aku sampaikan kepadamu. Tuhan menunggu rumah tanggamu ada seorang kepala. Istri dan anak-anakmu menunggu sudah lama supaya dalam rumah tanggamu ada seorang kepala. Jadilah kepala rumah tangga yang baik kepada keluargamu saat ini. Belajarlah daripada kepala kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, selamat menyambut hari Bapa. Saya berdoa kepada Bapak-bapak. Oh, Rabasyikirian Dalabasyaka Rabarabayande. Oh, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya dan saya percaya Tuhan, firman ini amat tajam bagi kami Bapak-bapak. Dan setiap orang yang mendengar firman ini Tuhan, saya berdoa supaya menjadi kepala, menjadi sumber penopang dan pengelola yang baik dalam rumah tangga mereka. Kalau ada rumah tangga yang sedang rosak pada saat ini, saya berdoa supaya kepala itu mulai bertanggung jawab kepada rumahnya. Dan saya berdoa kepala yang sempurna, kepala kami yaitu Yesus Kristus, pastinya akan campur tangan apabila kami memiliki hati untuk memulihkan rumah tangga kami yang sedang rosak ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kami Tuhan. Bantu kami Bapak-bapak ini yang tidak sempurna Tuhan. Hari ini apabila kami mendengar firman-Mu, kami mau menjadi kepala rumah tangga dan pelayan
rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya ketika kami terus beriman dan berjuang, maka separah apapun keluarga kami yang sedang menghadapi pada saat ini, kami percaya bahwa pemulihan pasti akan terjadi apabila para bapak-bapak bertanggung jawab. Apalagi kepala kami Yesus Kristus akan campur tangan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, God bless you, selamat Hari Bapa.